Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak Ibu semua kita dapat hadir berkumpul di ruangan ini di sekolah kita dalam rangka diseminasi budaya positif yang telah dipelajari di program guru CGP. Jadi sebelum itu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 01 Bapak JD SPD, lalu yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita dapat hadir semua dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai guru dan pengajar. Selanjutnya salam dan kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya. Alhamdulillah di sini saya nanti akan mendefinisikan tentang budaya positif yang ada pada modul di CGP itu modul 1.4. Jadi akan didefinisikan kepada seluruh guru yang ada di sekolahan dengan harapannya budaya positif ini dapat kita tularkan ke anak didik kita semua. Jadi bukan cuma hanya dari satu guru, jadi kita harus seperangkat semua guru berkolaborasi dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Jadi sebelum kita mulai nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan memberikan masukannya mengenai pembelajaran nanti kita kepada sejarah. Pada Pak Jering, Bapak Depan dipersilakan. Ya, boleh nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN dari Insyaallah pada kesempatan ini. Alhamdulillah, di hari ini kita masih dapat berkumpul bersama KPM untuk hari ini juga memberdayakan dan budaya positif. Kepada guru penggerak dari angkatan selawat dan salam tentu mari kita mengucapkan Bapak dan Ibu, tentu dari modul ini patut kita teladani atau kita laksanakan bahwa kegiatan-kegiatan perubahan apa yang ada di sekolah kita itu pembiasaan yang baik. Nah tentu mari juga tamu yang hadir di sekolah kita menekankan terhadap proses ini juga kalau kerja di sekolah dan berusaha vaksinasi karena meminta tanpa kesehatan. Jadi budaya positif yang bagaimana yang harus kita tularkan kepada anak sehingga pembiasaan yang baik semuanya itu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga saya mengharapkan dari guru penggerak yang ada di sekolah kita tentu dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan nanti kesemuanya ada nilai positifnya. Oleh karena itu kami juga mendukung terhadap program ini sehingga nanti dalam hal pengentasan daripada nilai budaya positif yang ada di sekolah kita menandakan bahwa sedikit sudah ada perubahan. Nah perubahan apa yang memang ada di sekolah kita yang memang tadinya sudah ada dibiasakan kembali, yang belum ditingkatkan kembali sehingga nanti hasilnya lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pak Jiri yang melakukan sambutannya mengenai kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi tentang diseminasi budaya positif ini, jadi budaya positif ini mempunyai mencakup beberapa item submateri. Ya,
Di sini ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti semua materi ini akan kita kupas, mungkin nggak terlalu dalam, tapi mudah-mudahan mengenal semuanya di materi ini secara teks. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi semua paradigma ini akan mengerucut atau bermuara pada profil pelajar Pancasila, yang dimana ada 6 item dari muaranya atau tujuan dari pembelajaran itu. Yang pertama ini beriman kepada Tuhan dan bertakwa dan akhlak yang mulia. Nah, yang kedua ada berkebinekaan global, nanti di situ ada profil Pancasila. Yang ketiganya bergotong royong, lalu ada kreatif, penerapan kritis, dan mandiri. Jadi muaranya yang diharapkan siswa kita dapat mencakup semuanya di profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol atau konsep yang salah biasanya dari kita guru kepada anak-anak. Jadi ilusinya itu guru mengontrol murid. Nah, biasanya guru berpikiran dapat mengontrol murid, tapi sekarang ini dengan perubahan zaman, murid itu bisa melawan atau bisa sesuai dengan kehendaknya dia sendiri. Jadi murid itu mempunyai potensi yang ada pada dia sendiri dan guru yang mengarahkan atau mengembangkan. Lalu di sini ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu kan biasa yang kita lakukan, yaitu mengajarkan pertama memaksa mungkin lama-lama jadi terbiasa. Nah, itu di situ ada ilusi tentang miskonsepsi. Nah, yang ketiga ini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi yang keempat, posisi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat anak merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata malah si anak itu malah makin kalau yang tidak bisa berubah malah makin ngedol mentalnya. Jadi itu salah satu yang miskonsepsi guru terhadap teori kontrol ini. Selanjutnya, nah di sini ada kita lihat 6 kata disiplin. Jadi di anak Gosen itu mengatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa Latin yang intinya katanya disiplina, yang berarti belajar. Nah, kata disiplin ini juga berasal kata-kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Jadi disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk menciptakan suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai sikap disiplin yang kuat. Nah, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Jika anak tidak mampu mengeluarkan motivasi internalnya, biasanya guru membantu dengan motivasi eksternalnya seperti peraturan-peraturan seperti itu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia menurut dari Anak Gosen. Yang pertama, perilaku motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, dia melakukan disiplin itu untuk mendapatkan menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi berbuat disiplin karena mengharapkan imbalan. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang
mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu jadi diri sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, tujuan disiplin positif. Jadi untuk menanamkan motivasi kepada siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruhi dengan adanya hukuman dan hadiah. Ya, seperti itu. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing ya, yang dimana keyakinan kelas itu beda dari peraturan kelas. Nah, di sini ada keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Nah, orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Ya, lanjut. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Terus keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal, dan keyakinan kelas juga hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Di kelas tersebut semua anggota kelas hendak berkontribusi. Nah, contohnya pada misalnya di kelas 6 kita membuat keyakinan kelas supaya anak bersemangat sekolah. Misalnya kelas 6 kan udah jarang ada yang nggak masuk sekolah. Jadi di awal itu kita ingatkan supaya kita membuat keyakinan kelas agar bersemangat sekolah. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan kenapa kamu ini, kita balik lagi ke keyakinan kelas tadi gitu. Jangan sampai dilanggar seperti itu. Selanjutnya, nah di sini contoh keyakinan kelas di kelas 1 nih, setiap anggota kelas perlu belajar. Misalnya kelas 1 wajib di sana belajar, tidak bermain. Nah, setiap anggota kelas perlu senang. Di kelas 1 perlu senang, dikatakan gembira dan lebih semangat gitu. Nah, setiap anggota kelas belum melakukan tugasnya, contohnya kayak gitu, yang tugas. Nah, di kelas 5 ini ada selalu bersikap positif. Nah, bersikap positif lalu senantiasa menjadi yang terbaik. Contohnya seperti itu. Keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata-kata yang negatif, jangan kata-kata jangannya, terus tidak ada dilarang atau tidak boleh, tidak seperti itu. Misalnya contoh keyakinan kelas ini, jangan buang sampah, itu kan masih ada kata jangan ya, sembarangan. Kita buat kata gantinya buang sampah pada tempatnya. Terus ada lagi yang suka ngatain orang tua, misalnya di kelas atas suka banyak yang begitu. Tidak, kita kata gantinya misalnya tidak boleh mengatain orang tua, diganti kita harus saling menghargai dan menghormati. Seperti itu. Jadi dibuat keyakinan kelas itu agar kalau misalnya dia melanggar, kita ingetin lagi keyakinan kelas mana yang kamu melanggar. Nah, konsekuensinya apa gitu. Jadi guru tidak menghukum seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tentu akan ada sanksi dan hukuman atau restitusi. Nah, hukuman ini merupakan identitas gagal dan disiplin ini merupakan identitas berhasil. Nah, lebih jelasnya kita ada tabelnya. Nah, tabelnya di sini. Nah, sesuatu yang harus kalau hukuman gagal, harus terjadi. Konsekuensinya dia sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Pertama-tama murid nggak nyaman melakukan keyakinan kelas ini. Cuma lama-lama dia udah terbiasa, udah terbentuk keyakinan kelas, jadinya lama-lama jadi terbiasa budaya positif tersebut seperti itu. Lanjutnya, nah di sini kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba atau tidak terencana, karena ada anak yang melakukan pelanggaran langsung diberikan hukuman. Nah, seperti itu. Jadi terkesan secara mendadak atau tiba-tiba. Dan di sini jadi di samping itu hukuman bersifatnya satu arah dari guru yang memberikan dan siswa menerima hukuman tersebut. Nah, hukuman biasanya bersifat
fisik atau maupun verbal. Jadi mengingatkan seperti itu dan akan membuat siswa tersakiti. Jadi hubungan yang ada biasanya itu membuat siswa jadi merasa trauma, tersakiti gitu. Malah kalau ada yang penelitian menghukumnya, sekarang malah mau sekolah seperti itu ya. Jadi karena udah saking traumanya gitu. Ada kalau sekarang lebih ini lagi. Bullying. Iya, bullying. Sekali ada dihukum, besok manggil orang tuanya malah dulu berbalik orang tuanya mengingatkan ke guru. Jadi ini untuk menghindari hal-hal seperti itu. Selanjutnya, nah sedangkan disiplin ini atau dalam bentuk sanksi atau konsekuensi. Jadi keyakinan kelas itu kita buat ada konsekuensinya jika kamu melakukan ini. Konsekuensinya seperti ini. Jadi disepakati secara bersama-sama di kelas yang kita buat keyakinan kelas itu. Jadi sanksi ini dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa yang sudah mengetahui konsekuensinya atau sanksinya. Jadi siswa sudah tahu kalau misalnya dia membuang sampah sembarangan, dia akan mendapatkan konsekuensinya seperti apa. Bukan hukuman lagi, kata-kata juga konsekuensinya. Kalau membuang sampah sembarangan, ambil sampahnya terus buang ke tempat sampah seperti itu. Selanjutnya, nah di sini juga ada dihukum oleh penghargaan. Nah penghargaan ini sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan itu malah bersifatnya sama seperti hukuman, tetapi tidak secara langsung. Contohnya ternyata ini seperti hukum berikutnya, pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut KOR. Nah, ini memberikan jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dia misalnya si anak melakukan hal yang sesuatu yang positif, terus dia dapat penghargaan. Anaknya satu lagi temannya merasa iri. Nah, jadi merasa dia tidak mendapatkan, jadi akhirnya motivasinya kurang. Nah, kalau misalnya si anak tadi tersebut dapat penghargaan, terus tiba-tiba ada tidak dapat penghargaan, si anak itu akan merasa jadi tidak dapat penghargaan nih, secara langsung tidak dihargai. Seperti jadi motivasinya turun. Itu kata penghargaan tadi. Nah, penghargaan dapat mengurangi ketepatan. Seperti itu tadi. Lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, semua yang manusia itu mempunyai tujuan. Di sini ada tujuan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, satu, tujuan bertahan hidup. Dua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang tiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar. Ini juga kebutuhan ini bisa dapat diterapkan di sekolahan ini, di sekolah, di kelas. Jadi sang anak itu bisa merasakan dia dapat cinta dan kasih sayang dari gurunya, dari teman-temannya semua. Lalu penguasaan, dia dapat berkuasa mengerjakan tugas-tugasnya masing-masing, sama kebebasan. Nah, dia mau mengerjakan tugasnya yang mana dulu, tetapi harus tetap patuh untuk tetap mengerjakan. Nah, selanjutnya, nah di sini ada posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, bersifat penghukum tadi, karena ada kata-katanya yang seperti ini, patuhi aturan saya atau awas mati. Nah, itu kata-katanya sangat mengancam. Kamu selalu saja salah. Nah, itu seperti itu. Kamu telat nih, masuk dihukum seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru bersifatnya lembut. Nah, contoh kata-katanya, Bapak sangat kecewa kepada kamu. Jadi merasa sulut, pelan, suaranya. Iya, jadi
sifat negatif dan positifnya. Jadi kalau negatifnya ini siapa yang berpikir bahwa guru itu temannya gitu, jadi dia merasa tenang, masih gampang bisa diatur kalau guru. Nah seperti itu. Jadi siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu yang dianggap sebagai teman, kalau misalnya guru lain tidak dianggap. Nah yang keempat ada sifat monitor atau pemantau. Nah pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Nah pertanyaan yang biasa, contohnya peraturannya apa yang telah mau melanggar atau kamu lakukan gitu, apa yang telah kamu lakukan selama ini gitu di kegiatan ini. Nah selanjutnya yang 5, posisi kontrolnya manajer. Nah ini merupakan posisi kontrol di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah dengan kata-kata seorang manajer, apa yang kita yakini yang tadi keyakinan kelas. Terus jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Misalnya tadi udah buang sampah sembarangan, kamu mau memperbaikinya, jadi ambil lagi buang sampah. Jadi diingatkan terus agar kesadaran dirinya muncul gitu, kesadaran siswi. Nah tujuan dari 5 posisi kontrol ini terhadap siswa mencapai posisi manajer. Jadi guru itu bisa diharapkan tidak menghukum lagi, tidak merasa membuat anak bersalah, lalu diharapkan menjadi posisi manajer seperti ini. Ya selanjutnya. Nah sebelum bahas di restitusi, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan tentang tadi keyakinan kelas dan posisi kontrol guru? Ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi aja, diskusi. Apa udah paham semua? Ya, lanjut aja. Kita bahas dulu nanti. Restitusi. Nah, restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Nah, menanamkan disiplin positif. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia sudah melakukan kesalahan, terus diperbaiki kesalahan mereka biar kembali ke kelompoknya sudah menjadi karakter yang kuat. Nah, restitusi ini membantu siswa mempunyai tujuan disiplin positif, memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Lanjutnya di sini ada contoh segitiga restitusi. Yang pertama ini yang di bawah menstabilkan identitas. Ya, di situ ada katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada anak berantem, kita panggil keduanya, nah di sini kita balikin lagi. Setiap anak pasti pernah membuat kesalahan. Nah, terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini. Dia distabilkan dulu identitasnya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah stabilkan identitas, tindakan yang salahnya akan kita validasi. Contohnya kayak kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Jadi ditanya alasan kamu melakukan seperti itu kenapa, gitu kita tanya dulu. Lalu yang ketiganya menanyakan keyakinan. Tadi ada keyakinan kelas tadi, itu fungsinya setelah kita si anak membuat kesalahan, kita balikin lagi ke yang lama tadi, keyakinan kelas. Jadi segitiganya akan kuat. Contohnya keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tadi kan misalnya dia berantem sama anaknya, temennya gitu ya. Tadi Pak, dia tidak saling menghormati dan menghargai gitu. Dia si anak mengakui salahnya sendiri gitu. Jadi bukan karena dipaksa dulu kamu salah kayak gitu. Jadi si anak menyakini ya kesalahan dia seperti apa gitu dari dirinya sendiri. Selanjutnya. Nah, di sini ada tadi segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dari sisi dasarnya itu bertujuan untuk menstabilkan identitas yang tadi, dari melakukan kegagalan atau kesalahan menjadi perbaikan atau kesuksesan, dan seperti itu. Nah, yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah tadi. Nah, restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap
dia si anak yang jawab sendiri, salah kak ini, jadi seperti itu. Jadi dengan menggunakan contoh kalimat berikut, kamu bisa melakukan ini lebih buruk, dan kamu pasti punya alasan kenapa melakukan perbuatan tersebut. Jadi validasi lagi tindakan kesalahannya sehingga si anak benar-benar mengakui dari dalam diri sendiri. Nah, yang selanjutnya di sini ada sisi menanyakan keyakinan. Nah, jadi setelah melalui langkah 1 dan 2 tadi, setiap ini dihubungkan dengan nilai-nilai kepercayaan dan berbeda menjadi orang yang diinginkan. Contohnya dapat digunakan apa yang kita percaya sebagai kelas di sini. Jadi kamu nilai-nilai hukum apa yang tadi sepakatinya. Jadi di kelas tadi itu kita buat keyakinan kelas tadi seperti harus saling menghargai dan menghormati seperti itu. Jadi dibalikan lagi ke keyakinan kelas supaya si anak sadar dari dalam dirinya. Kalau misalnya contohnya membuang sampah sembarangan, kita panggil si anak, itu bagus nggak tindakannya gitu. Jadi dia lebih sadar dari dalam dirinya. Seperti itu. Selanjutnya, ya terima kasih. Jadi terima kasih atas Bapak Ibu atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau kita sharing-sharing aja apa yang tentang apa telah Ibu lakukan. Iya, silakan. Pak, Ya. kalau apa namanya kalau sudah kita buat, tapi nanti itu melanggar terus. Mangga terus. Sekali ya. Sekali. Besok melanggar, besok begitu lagi melanggar. Ya teman-teman salah itu mah. Ya, jadi yang kelas itu bagaimana bisa kita buat. Misalnya sekarang udah terlanjur ya, udah di semester 1 mau selesai gitu ya, udah mau habis, itu bisa kita buat besok atau ini, tapi sebaiknya di awal semester biar si anak itu mengetahui keyakinan kelas yang ada di kelasnya, yang disepakati oleh guru dan murid, bukan cuma kalau peraturan kan biasanya kata guru udah satu arah, kalau ini kita buat bareng-bareng. Jadi si anak itu dibuat tulisan misalnya yang kata-kata positifnya ditempel di sini gitu satu-satu biar si anak mempunyai apa namanya motivasi atau keinginannya dia sendiri apa ditulis ditempel misalnya. Terus dia juga bisa bertanggung jawab gitu ya. Dia tulis sendiri keyakinan kelasnya misalnya ada yang sama, oh ini kita satuin sama berarti ada satu. Contoh lagi kayak misalnya dibuat minimal keyakinan kelas itu yang tidak memberatkan dia dan pasti akan dilakukan sama dia gitu. Jadi kita contohnya si anak melakukan tadi berulang-ulang kesalahannya, contohnya misalnya datangnya terlambat atau malas sekolah seperti itu. Nah kita buat di peraturan kelasnya saya semangat bersekolah gitu. Jadi dia harus nah semua dari yang dikumpulin dari anak-anak itu itulah keyakinan kelas yang harus dipatuhi seperti itu. Jadi si anaknya tidak merasa beban, jadi emang dia yang dia belajar sepakati gitu. Jadi lebih dalam ke hatinya dia lebih kena gitu, jadi lebih sinkron dengan anaknya seperti itu daripada kita buat peraturan kelas yang apa yang Baku ya kayak sendiri gitu ya. iya karena Guru yang buat sendiri ya. Kita kan. iya karena Otoriter, Bu. Guru kan. Otoriter semua masuk harus. iya kayak gitu. Jadi Itu kan baku itu dari guru. jadi setiap anak punya ini lagi misalnya kalau pas masuk saya lihat kelasnya kalau masuk kelas sepatunya dibuka dirapihin, nanti ditulis bisa merapikan sepatu saat masuk kelas. Jadi si anak walaupun ini dia apa namanya udah terbiasa gitu, karena dia tulis sendiri seperti itu, yakin dia sendiri. Berarti kayak jadi brainstorming Pak ya. Iya, jadi kita buat yang baik-baik positifnya di awal. Jadi misalnya saling bekerja sama, kalau misalnya tugasnya ada pekerja kelompok seperti itu. Jadi gitu. Seperti itu Pak. Oke. Jadi kita bisa sharing lagi. Pak, satu lagi Pak. Kadang anak bandel nih. Kita mau punya diri itu bagaimana?
kita ingatkan lagi, jadi jangan langsung mengukur, kita tanya dulu. Tadi balik lagi keyakinan kelas tadi, yang segitiga restitusi itu menstabilkan lagi kesalahannya. Misalnya kamu validasi lagi tidak kena salah, kamu melakukan ini benar apa enggak gitu, seperti itu. Jadi kita tanya, kita balikin. Kita akan misalnya dibuat keyakinan kelasnya saling menghargai sesama teman, tidak tidak boleh jangan kata tidak boleh, jadi saling menghargai dan menyayangi, jadi seperti itu. Jadi si anak bisa dari dalam hatinya, dalam dirinya melakukan itu, jadi tidak berubah. Kalau misalnya sudah melakukan seperti itu lagi, konsekuensinya tadi misalnya kita buat kalau melanggar peraturan ini konsekuensinya apa? Iya, kita buat dia bukan hukuman secara hukum, dia udah iya misalnya seperti itu, misalnya udah disepakati, misalnya naruh sepatunya acak-acakan, di situ di awal kita buat konsekuensinya apa kalau misalnya melakukan seperti itu. Jadi si anak udah tahu kalau misalnya Salah tuh. salah, gitu. iya hukumannya udah ada gitu, dibuat seperti itu yang lebih sama-sama anak lebih bisa mengerjakan seperti itu. Terima kasih Pak Hakim atas pertanyaannya atas hari ini. Bu Ila, Tadi katanya Adik, ada yang ditanyakan? saya juga sebenarnya kolan sama Gak bisa. Gak bisa. Mukul itu. Ya, mungkin ini saja kali ya. Kita dapat kita saling sharing tentang sekolah ini, mudah-mudahan bisa dilakukan perubahan ya. Rasa budaya positif yang kita yakin bersama. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada hari ini kita mencoba untuk membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Biasanya di peraturan kelas ini udah ada kan ya, tata tertibnya. Ya, apa aja? Siapa yang tahu tata tertibnya? Hah? Kayak ini buka sepatu terus nyapu bersih, itu kan ada tertibnya ya. Nggak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat datang ya. Nah, sekarang kita buatnya keyakinan. Jadi keyakinan itu disepakatinya antara guru dan murid. Dua-duanya ada kesepakatan atau ada keyakinan kelas ya. Yang pertama keyakinan kelas itu dia nggak boleh ada kata negatifnya, nggak boleh pakai kata jangan, nggak boleh kata dilarang, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya dilarang buang sampah, berarti nggak boleh kata itu. Harusnya pakai kata gimana? Jangan, nggak boleh kata jangan, nggak boleh kata dilarang. Apa? Kalau itu masih ada kata tidaknya, jadi dirubah katanya menjadi buang sampah pada tempatnya. Terus dilarang terlambat, nggak boleh kata dilarang ya. Kita harus yakini nih, nggak boleh terlambat, harus diganti dengan kata apa? Ada yang tahu? Ya, aku datang ke sekolah dengan tepat waktu, betul. Terus apa lagi? Tentang kebersihan. Apa kebersihan kelas misalnya tentang tiket, aku tiket selalu sesuai jadwalnya ya, gitu ya, paham ya. Nanti kita coba buat keyakinan kelas, satu orang satu mendapatkan kertas, nanti kamu tulis ya, ini Bapak punya kertasnya, nanti kita baca di sini ya, tulisnya di
sini satu aja, cuma keyakinan kelas, jangan sampai ada kata yang negatifnya ya. Keluarin pulpennya. Iya, apa saja boleh tentang kebersihan, boleh misalnya tidak boleh menyontek, jadi apa? Seperti itu ya. Aku mengerjakan tugas sendiri, jangan semua percaya diri. Oke? Boleh, tapi usahakan jangan sama ya. Boleh satu, boleh dua, boleh berapa? Maksimal 2 aja di kelas. Boleh, tentang kelas ini. Dapat. Nah, duduk gantian. Kamu apa? Ke samping dulu. Ya, lanjut. Ya, langsung disambung. Siap diri, udah diri sini. Siap, siap. Lewat situ. Ayo, sambung. Ya, ayo dah. Siap-siap diri, sambung. Satu. Ya, bawahnya. Sambung itu diri, langsung nyambung biar cepet. Apa ada? Ya, drill aja drill. Balik ke kamar gitu, nggak apa-apa. Lama banget. Ya. Nah, sekarang kita pilih kata-katanya ya. Sini kita harus datang tepat waktu. Bisa nggak? Masuk nggak? Masuk ya. Terus dari sini aja tidak ada kata terlambat. Ini bukan kesepakatan. Kalau ini motivasi ya, kita pilih. Terus buang sampah pada tempatnya. Masuk nggak? Keyakinan kelas, masuk ya. Bisa. Terus buang sampah pada tempatnya sama. Aku datang ke sekolah tepat waktu.
Bagus, Bapak dengar dari guru piket, kamu sering terlambat. Sudah 7 kali kamu terlambat. Ya. Terus kira-kira terlambat itu baik apa tidak? Tidak ya, itu merupakan suatu kesalahan. Kamu mengakui nggak itu suatu kesalahan? Ya, jadi setiap orang itu pernah berbuat salah, pernah berbuat lupa. Jadi yang terpenting dari kita itu memperbaiki kesalahannya agar tidak mengulangi di kedepannya, tidak boleh terlambat. Puji ya kamu ya. Mari kita cari solusinya. Emang kenapa sih kamu terlambat? Oh, main HP sampai malam. Nah, jadi solusinya gampang, kamu tidurnya lebih awal ya, jadi agar tidak terlambat datang ke sekolahnya. Jadi kamu sudah keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Disiplin ya, kamu telah lupa kalau keyakinan di kelas kita itu ada salah satu disiplin agar tidak datang terlambat ya. Menyesal kamu melakukan terlambat ini? Ya baik, Bapak maafin, tapi jangan lupa jangan kamu ulangi lagi kejadian itu supaya kamu tidak melakukannya di kedepannya. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting. Jadi salah satunya disiplin itu kita menghargai waktu. Nah, biar kedepannya kita menjadi orang yang disiplin, tidak membuang-buang waktu ya. Kamu sudah paham? Baik, terima kasih ya.